Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikril ayat wa ta'ammudan bi tilawati. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samii'un 'aliim. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehalimah alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada sahibul bait, sahibul majlis, Kang Haji Saiful serta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan rezekinya, Allah istiqomahkan dalam perjalanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya hormati kepada guru saya tercinta yaitu Ustaz Zainal beserta orang tua saya Bapak Umar. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Dan yang saya hormati para jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa dan para jamaah Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa. Ini luar biasa, kedua jamaah ini malam hari ini kita bersama-sama duduk bareng, berzikir bareng, dan salawat bareng. Ini merupakan suatu keindahan yang luar biasa. Bahkan saya sudah hampir 1 bulan nggak duduk di majlis, karena memang dalam beberapa minggu ini kondisi saya tidak baik, dalam keadaan tidak baik. Namun alhamdulillah saya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai saat ini alhamdulillah saya bisa hadir dan bisa duduk bersama kalian lagi. Saya mohon maaf kemarin-kemarin saya tidak bisa datang, bisa hadir karena memang kondisi saya belum begitu pulih. Alhamdulillah dengan izin Allah malam hari ini saya bisa hadir dan duduk bersama kalian lagi. Ini merupakan suatu keindahan buat saya, karena di zaman sekarang ini luar biasa, kita sedang mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa, cobaan yang sangat-sangat luar biasa. Diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim, para alim ulama dizalimi, difitnah. Orang-orang sekarang sudah luar biasa. Yang kedua, kita dihadapkan dengan wabah yang namanya penyakit. Apalagi saya mendapatkan berita bahwa di wilayah Sukadamai yang paling banyak terkena COVID atau yang positif yaitu di wilayah RW 08. Yang jelasnya mungkin yang paling banyaknya di klaster perumahan. Ya, ini rekan-rekan saya sangat menyarankan agar kita tetap berhati-hati. Kita harus pakai kesehatan, protokol kesehatan, jangan sampai kita lemah. Karena syariat itu perlu kita cari. Terus rekan-rekan harus jaga kondisi. Jangan sampai kalian ini imunnya lemah.
kita harus jaga kesehatan, banyak-banyak istirahat, terus sering mandi. Anak-anak muda nih, laki-laki sering mandi, ya, sering mandi, jangan pernah mandi soalnya nih, ya jarang mandi biasanya. Ya. Jaga kesehatan, pola hidup kita harus kita betul-betul jaga, karena memang kita sekarang sudah dewasa. Mana yang baik dan mana yang buruk sudah pasti tentu kita tahu, ya, sudah pasti barang tentu tahu. Apalagi anak-anak cowok nih, ya, kalau anak-anak cewek mah kalau mau ngaji pakainya rapi-rapi, kalau mau sholat apalagi, ya. Laki-laki juga seperti itu, ya, laki-laki juga seperti harus menjaga. Apalagi kita sudah paham, ya, paham diantaranya syarat tentang sholat itu, diantaranya kita harus tahu dulu badan kita nih bersih atau enggak, ya, badan kita kotor atau enggak nih. Terus setelah badan, pakaian kita bagus atau enggak. Karena apa? Kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja kalau mau sekolah, mau berhadapan dengan kepala sekolah, besok kita dipanggil sama kepala sekolah, kayaknya mau dikasih hadiah nih, diharapkan untuk pakai seragam yang bagus. Seperti itu. Kita rapi, pakai celana panjang, pakai baju putih, pakai dasi. Luar biasa ini sekolah. Kalau kita dipanggil seperti itu, kemudian kita pakainya compang-camping, bajunya jelek, kira-kira kepala sekolah atau guru sekolah marah nggak? Pasti kesel, ya, pasti kesel lihatnya. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, periksa dulu. Pertama tubuh kita nih, badan kita. Yang kedua pakaian kita. Yang ketiga tempat yang mana kita tempati. Badan kita, pakaian kita, tempat kita. Ini luar biasa, ya. Kita sudah jelas yang kita tempati ini adalah taman surga, tempat yang paling indah. Karena di tempat ini kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tadi kita berzikir, membaca ratib dan memuji serta memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan serta membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengamalkan karangan seorang ulama Al-Imam Bushairi tentang kerinduannya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung kita mengamalkan ilmu para waliullah. Di dalam kitab Al-Imam Bushairi ini, beliau mengarang tentang kerinduan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yang empat ridho kepada Al-Imam Bushairi. Amin ya Allah ya Rabbal, memuliakan mereka juga. Apalagi kita yang mengamalkan, walaupun belum paham, terus dan baca dan terus. Bagaikan kita mau bangunin teman kita nih, Bang Alum misalkan ada di kamar tidur sama Kang Reza. Kang Bima datang mau bangunin, dikunciin dari dalam, terus aja ketok terus. Kalau belum bangun terus, jangan ditinggalin, ketok aja terus ketok. Ntar kelamaan kesel, yang di dalam bukain pintu. Seperti itu juga kita sholawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jangan pernah menyerah. Setiap hari sholawat terus sholawat, gak ada berkahnya. Jangan, ya,
nggak ada berkah. Jangan punya pikiran yang jelek. Karena apa? Satu-satunya harapan kita, satu-satunya yang jadi harapan kita adalah syafaatul uzma dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dan terus. Karena apa? Salawat ini adalah tabungan buat diri kita sendiri nanti di akhir kiamat, yang akan menyelamatkan kita. Walaupun pada saat ini kita belum paham salawat itu apa. InsyaAllah malam hari ini pelajaran nanti akan dilanjut oleh guru kita Ustaz Zain Al-Sudawi. Ya, saya mengingatkan kepada rekan-rekan semua, ayo tetap semangat dalam berdakwah, dalam duduk di majelis ilmu, karena luar biasa zaman sekarang ini orang disibukkan dengan perkara-perkara dunia, disibukkan dengan teknologi canggih, apalagi handphone. Hati-hati nih handphone. Ya, dulu orang sering banyak baca Quran, kalau sekarang enggak. Ya, sering banyak baca handphone. Bangun tidur yang dicariin apa? Handphone. Ya. Kalau mau main yang dicari duluan apa? Handphone. Seperti itu. Apalagi sekarang nih, mau ke makam juga yang dibawa handphone. Hati-hati rekan-rekan semua. Saya bukan fanatik sama handphone, saya juga punya handphone tapi nggak kebawa nih. Ya. Cuma di zaman sekarang tuh yang anehnya, orang nggak bawa Quran nggak panik. Aduh, masya Allah Quran ketinggalan di rumah. Masya Allah gimana nih gimana nih? Enggak, sekarang beda. Yang panik tidak dibawa adalah handphone. Ini luar biasa. Hati-hati rekan-rekan semua. Ya, kita jangan terpaku sama teknologi yang sangat canggih. Ayo kita gunakan handphone kita ini dengan kebaikan. Mengajak teman-teman kita untuk berbuat baik. Ayo teman-teman kita ngaji, ya. Di majelis taklim ini ada pengajian, ayo kita duduk bareng. Di majelis taklim ini ada pengajian, ayo kita duduk bareng dengan kajian ini, gurunya ini. Itu kebaikan dibanding kita main apa? Main game. Ya, apalagi rekan-rekan akhwat nih, rekan-rekan akhwat dulu. Ya, ketika mendengar suara azan, handphone kalian tinggalkan atau handphone kalian matikan. Jangan kalian lanjutkan untuk bermain tentang handphone. Karena apa? Dikhawatirkan nanti ketika kalian santai, belum melaksanakan sholat wajib, kemudian kalian datang bulan ini, walaupun yang 1 menit kelewat 1 menit atau 2 menit, itu menjadikan laknat buat kalian semua. Hati-hati. Makanya akhwat ini ketika mendengar azan harus cepat-cepat sholat. Ya, jangan ditunda-tunda. Sama laki-laki juga sebetulnya. Ya, dikhawatirkan kalian mendengar azan main game terus, tiba-tiba malaikat Israel datang. Ya, kira-kira nyesel nggak kalian? Sama ya, laki-laki perempuan. Ayo rekan-rekan semua, kita gunakan handphone ini dengan baik. Ya, kita isi dengan apa? Dengan nada-nada sholawat, nada-nada Al-Quran. Kita pakai yang indah-indah, kita pakai yang baik, ya. Dan hati-hati menggunakan media sosial ini, jangan sampai kalian terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, jangan sampai memfitnah orang, jangan sampai menjelekkan orang. Karena apa? Sekarang ada hukumnya, ada undang-undangnya. Ya.
Ayo rekan-rekan semua, sama-sama kita belajar menjadi yang baik. Kemarin Pak Ustadz mendengar ada salah seorang orang tua. Pak Ustadz, anak saya ikut ngaji sama Pak Ustadz. Dia pergi mulu kalau malam, kalau giliran jadwal pengajian. Tapi kenapa Pak Ustadz sama saya itu benci mulu? Gak pernah ada senyum-senyumnya. Ini luar biasa. Ada orang tua sampai mengeluh seperti ini. Hati-hati para sahabat, para jamaah. Sepintar apapun kita, sehebat apapun ibadah kita, serajin apapun amal kita, sebanyak apapun amal kita, sampai misalkan jidatnya nih sampai hitam karena seringnya ibadah, tapi kalau nyakitin kedua orang tua jangan harap ya. Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita. Jangan harap kita mendapatkan keberkahan. Yang ada kita apes mulu, dan hidupnya gak bakal tenang. Memang orang tua tuh kadang-kadang lebih gak gaul. Orang tua tuh gak gaul memang. Karena apa? Mereka sibuk mengurusi kita. Mereka tidak hiraukan keinginan mereka apa, mereka tinggalkan. Bahkan mereka mau makan yang enak pun mereka hentikan. Mereka simpan buat siapa? Buat kita. Mereka mau beli handphone yang bagus, mereka tunda. Karena apa? Lebih baik buat anak saya. Saya mah sudah tua. Mereka mau bergaul dengan siapa? Lebih baik biarkan anak saya yang bergaul. Sebetulnya yang lebih gaul itu bukannya kita, yaitu orang tua kita. Mereka lebih berpengalaman dibanding kita. Orang yang menjadi sarjana bukan anaknya, tapi adalah orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya yang lebih berjuang dibanding anaknya. Mereka nahan lapar, mereka nahan malu, bahkan mereka nahan sakit demi kita semua. Makanya aneh kalau kita sampai nyakitin orang tua, maka kita salah satu orang yang gak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali rekan-rekan semua, ya. Kalau kita sampai saat ini sering nyakitin orang tua kita, maka anak keturunan kita akan lebih parah dari kita. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Sekarang kalian belum merasakan, nanti pada saat kalian nanti rumah tangga, ya. Luar biasa rekan-rekan semua. Jangan, hati-hati dengan yang namanya kedua orang tua. Karena orang tua ini adalah mahkota kalian. Jangan merasa hebat di hadapan mereka. Tundukkan kepala kalian. Jangan tinggikan kepala kalian di hadapan mereka. Sepintar apapun kalian, jangan merasa tinggi di hadapan orang tua. Ya, mungkin malam hari ini sambutan dari saya sampai di sini. Mudah-mudahan rekan-rekan paham apa yang saya sampaikan. Seandainya pun tidak paham atau banyak yang salah, itu suatu kebodohan daripada diri saya. Seandainya benar apa yang saya sampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, kepada ibu kita Ustaz Zainal, tafadhol alaihi. Sallu ala Muhammad.